ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita masih berkenaan tentang sholatnya orang musafir. Dan insyaallah nanti juga akan dibahas tentang masalah sholat orang sakit ya. Jadi hadirin, mengenai jamak, sholat jamak itu ada 3 sebabnya. Jadi kalau orang mau ngerjain jamak ada berapa? 3. Yang pertama sebabnya adalah safar, berpergian. Berapa jaraknya? Ya, ulama mazhab Syafi'i yang mengira-ngirakan kurang lebih 83 km. Kalau sudah 83 km atau lebih, maka orang tersebut dianggap melakukan safar. Lalu yang kedua, jamak diperbolehkan bagi orang sakit ya. Orang kalau sakit itu boleh melakukan jamak. Kayak orang operasi ya. Orang kan kalau operasi itu ada yang disuntik total, dibius total. Itu kalau dibius total kadang-kadang dari jam 11 dibius, tidur sampai bangun-bangun jam 5. Nah, itu diboleh melakukan apa? Jamak. Ya, nanti kita bahas tuh bagaimana orang melakukan jamak. Yang jelas orang sakit yang sakitnya keras boleh melakukan sholat jamak. Ya. Tapi nanti ada perinciannya. Enggak sembarang sakit, modal puyeng doang jamak. Pilek jamak, enggak seperti itu ya. Lalu yang ketiga, termasuk yang diperbolehkan sholat jamak takdiman saja, enggak takhir, takdim doang. Apa itu? Sholat adalah sebabnya adalah hujan. Ya. Jadi 3 sebabnya, safar, yang kedua ya sakit, yang ketiga hujan. Ya. Jadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, Nabi waktu itu ya langit mendung di zaman itu. Ya. Kemudian ketika Nabi sholat, Nabi menjamak sholat zuhur sampai asar. Ya. Kenapa? Karena kemungkinan kalau nanti sholat asar di waktunya akan terjadi hujan, sahabat terhambat kesulitan ke masjid. Maka Nabi menjamak sholat jamak takdim ketika saat di waktu hujan. Ya. Jadi diperbolehkan. Ya. Cuman kalau sekarang kayaknya enggak ya. Zaman sekarang yang namanya masjid hujan ada atap. Yang kedua ada payung, ada jas hujan. Jalanannya nggak tanah, jalanannya aspal. Kayaknya sih yang namanya asbab motor itu hanya terjadi di tempat-tempat yang mungkin kayak zaman Nabi dulu. Ya. Kalau masjid di Indonesia umumnya semua ada atapnya. Coba sekali-kali kita lihat masjid di daerah Hadramaut. Di daerah Hadramaut ada masjid kotak, itu nggak ada atapnya. Gitu. Nah, mungkin yang begitu tuh yang masih kayak zaman Nabi, yang boleh kalau seandainya misalnya di tempat itu doang tuh masjid. Nah, boleh nanti jamak apa tuh? Jamak takdim saja. Itu ya. Nah, kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minal Madinah, dari kota Madinah, ila Makkah, ke kota Mekah. Ya. Jadi dari kota Madinah ke kota Mekah. Berarti ngapain Nabi? Umroh atau haji. Ya. Fakana yusalli, maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang perjalanan dari mulai Madinah ke Mekah, yusalli rakaataini, beliau sholatnya 2 rakaat. Ya. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Hatta raja'na ilal Madinah, sampai beliau kembali ke kota Madinah. Nah, dari hadis ini ya dapat kita simpulkan bahwasanya baginda Rasul mengerjakan sholat qashar gitu. Ya.
Dan yang kedua, beliau mengerjakan sholat jamak karena rokaatain langsung dua ya, dua. Lalu yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini ya, orang kalau seandainya sudah sampai tempat tujuan dan sampai pulang pun itu orang masih dibilang safar ya. Jadi misalnya contoh kita pergi ke Jogja untuk dinas misalnya. Nah selama kita di perjalanan sampai ke Jogja, mengarah ke Jogja itu namanya safar. Nah kalau dinasnya di sana cuma 3 hari, maka 3 harinya pun itu masih safar. Masih boleh sholat jamak qashar sebanyak 3 hari atau 4 hari. Dalam mazhab Syafi'i 4 hari hitungannya. Lebih dari 4 hari, misalnya kunjungannya 5 hari misalnya, nginepnya di 5 hari, maka bukan lagi safar, dia namanya mukim. Orang mukim kalau sudah sampai nggak boleh ngerjain jamak qashar. Tapi kalau masih perjalanan boleh tuh. Misal berangkat hari Senin, di hari Senin dia sholat jamak qashar, nyampainya malam, sampai kota Jogja nginep 5 hari, berarti bukan safar, berarti dia mukim. Nah sampai kota Jogja 5 hari nggak boleh jamak qashar, sholatnya normal. Nah pas pulang, nah safar lagi tuh dianggapnya, maka boleh dia jamak qashar. Nah tapi ulama yang mengatakan kalau ada orang pulang dari tempat tujuannya, nah kemudian dia sudah masuk ke dalam rumah, maka hanya boleh jamak tapi nggak boleh qashar. Ya. Makanya kita kalau misalnya ke Jogja naik mobil misalnya, lewatlah jalur Cipali. Itu kalau memang pengen jamak qashar ya, sampai tol Cipali berhenti. Sholat dulu jamak qashar maghrib isya. Kenapa? Karena kalau sudah sampai rumah udah nggak boleh jamak qashar. Gitu. Tapi ada ulama yang lebih canggih lagi, kata mereka, selama belum masuk pintu rumah, masih boleh jamak qashar. Contoh rumah kita di belakang sini nih, pulang dari Jogja nggak mampir Cipali, mampirnya Ariyat, sholat qashar boleh nggak di sini? Boleh, karena dianggap kita belum sampai ke rumah, kita masih dalam perjalanan. Okay. Makanya kita hadirin, walaupun udah di Ariyat, rumah di belakang sini, mohon maaf, jangan dulu kita merasa udah sampai, jangan merasa udah tenang. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi dari ujung sana ke ujung sana. Bisa jadi kita kesandung, jatuh, kepala kita kejedot, pendarahan, meninggal, bisa nggak? Ya. Makanya walaupun kita ngaji dari rumah ke sini, tetap baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jangan diremehkan tuh, ya. Karena ada tetangga saya baru keluar gang, ditabrak meninggal, baru keluar gang, hadirin. Ditabrak, subhanallah, meninggal. Orang kan jauh gitu, ini baru keluar gang, jalan raya, ditabrak meninggal di tempat. Orang tua saya bawa motor, udah nyampe gang rumah, kan kalau rumah saya turunan tuh, udah nyampe gang rumah nih, di situ turun remnya belum, kecelakaan tunggal, jahit 11 jahitan. Di mana kecelakaannya? Di gang. Makanya sebelum orang sampai ke dalam rumah, dia masih dianggap safar. Itu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Sholat depan halaman rumah, misalnya depan rumah, ya. Belum masuk pintu, baru teras rumah. Itu pun ada yang mengatakan masih belum gugur safarnya, masih dalam kondisi safar. Ya, tapi kalau kita mau aman, ambil Cipali dah. Ya. Jadi kalau kita pengen jamak qashar, mampir tol Cipali, sholat isya 2 rakaat, ya sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat, jamak qashar di situ. Gitu. Ya. Ini cuma alternatif saja. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, muttafaqun alaih. Itu hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Nah, kalau kita lihat jarak antara kota Mekah dan Madinah, hadirin. Ya. Ini saya ngitung pakai Google, kurang lebih 400 km
Kalau 400 udah nyampe belum tuh jamak qashar? Udah ya, 400. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, yang mengatakan, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suatu hari mukim. Baik, ya. Orang kalau mukim boleh jamak qashar enggak? Enggak boleh kan? Tadi kan kita bahas ya, orang yang boleh jamak qashar apa? Orang yang safar, musafir. Ini Nabi mukim berapa hari? 19 hari. Mukim 19 hari. Yaksuru, dan beliau melakukan jamak qashar. Selama berapa hari itu? 19 hari. Luar biasa ya. Tapi jangan tidur nih, habis ini jangan tidur ya. Ntar salah denger lagi. Besok nginep di Jogja 20 hari, 15 hari, qashar semua gitu. Wah, ya. Ini ada penjelasannya. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, bi Makkah ya, di Mekah itu 19 hari. Ya, rawahul Bukhari. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, li Abi Daud, hadis Imam Abi Daud, sab'a asyrata, beliau bermukim 17 hari. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, khamsa asyrata, 15 hari. Walahu an Imran bin Husain samaniya asyrata. Ya. Dalam riwayat Imran bin Husain 18 hari. Nah ini, ya. Jadi Nabi ketika di Mekah, ya, itu pernah mengqashar sholat selama 19 hari. Ada yang bilang 17, ada yang bilang 15, ada yang bilang 18. Saya mau tanya, Nabi posisinya di situ mukim atau musafir? Nah ini nih yang menjadi khilaf bainal ulama. Kata Imam Syafi'i, itu bukan mukim, bukan. Kan posisinya Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah, pulang ke Mekah, namanya musafir namanya, ya. Makanya jamaah di sini saya yakin ada yang tinggal di kampung. Ada beberapa jamaah sini yang tinggal dari kampung ke Jakarta buat kerja doang. Pulang seminggu sekali. Saya mau tanya, dia mukimnya di mana? Ayo. Ustadz, saya orang kampung apa orang sini? Kalau lamaan di sini, 5 hari di sini, 2 hari di kampung. Kira-kira saya ke sini jatuhannya musafir, apa saya pulang ke kampung musafir itu? Nah, ngitungnya gimana tuh? Ya. Agak bingung soalnya. Dia misalnya orang Surabaya kerja di Jakarta, itu jatuhannya di sini tinggal, mungkin apa yang di kampung yang tinggal gitu. Nah, patokannya gampang. Lihat KTP. Lihat apa? KTP. KTP-nya apa? Kalau KTP-nya Surabaya, maka ke Jakarta namanya musafir. Karena KTP-nya apa? Jawa, Surabaya. Kalau KTP-nya Jakarta, maka ke Jakarta namanya pulang kampung, tempat tinggal, nggak boleh jamak qashar gitu. Ya. Makanya kalau orang Surabaya nih, misal dia berangkat hari Minggu ke Jakarta, kerja di Jakarta hari Minggu, sampailah hari Senin, ya. Itu hari Senin belum dianggap mukim, masih musafir. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat 4 hari. Kalau dia hari Jumat pulang, ya, maka dia masih boleh jamak qashar selama itu. Enak banget ya. Hari Senin jamak qashar, Selasanya jamak qashar, Rebonya jamak qashar, Kamis jamak qashar, Jumat karena dia pulang pun masih musafir jamak qashar. Ya. Kapan dia nggak jamak qashar? Ntar pas pulang ke rumah. Pulang ke rumah hari Sabtu. Nyampe hari Sabtu pagi. Berarti udah mulai sholat normal tuh, karena udah pulang kampungnya. Hari Minggu masih normal, karena Minggu pulang ke Jakarta lagi, jamak qashar lagi. Jadi cuman sholat normalnya cuman 1 hari. Ya, itu.
kalau ke Jakarta sebagai musafir. Ya, gitu. Ya. Yang repot bininya 2 gitu, Jakarta Surabaya, nggak bisa jamak qashar tuh kali itu ya. Jelas ya hadirin ya, tuh. Jadi 4 hari. Nah maka tadi dia yang Nabi tinggal di Mekah mukimin, kenapa Nabi jamak qashar kata mazhab Syafi'i? Itu Nabi Muhammad bukan mukim, tapi masih statusnya musafir. Ya. Karena ada bahasa begini hadirin. Kita kalau ke luar kota misalnya, tujuan kita Jawa Tengah. Apa kita nggak tahu nih berapa hari ya? Nggak tahu. Selama antum di sana, maka antum masih dianggap musafir. Kayaknya 2 hari dah. Sampai sana nih. Lebih 2 hari, sakit 3 hari. Besok pulang kali. 4 hari. Besok pulang kali. 5 hari. Itu selama antum masih begitu, masih dianggap musafir. Tapi kalau udah jelas berapa hari di tempat tujuan, misalnya 5 hari, 6 hari, maka udah bisa kita hitung. Ya. Paling lama berapa tadi? Untuk jamak qashar 4 hari. Lebih dari 4 hari, maka udah nggak bisa jamak qashar. Itu di luar daripada hari sampai dan hari pulangnya. Tuh ya. Nah inilah ya perbedaan ya. Makanya kadang ya, saya pakai nih. Ya. Pernah saya diundang safari dakwah di daerah Bangka Belitung. Karena kan safari dakwah itu kan padat acaranya kan. Wah ini agak sulit ini. Seminggu full ceramah hadirin, keliling masjid dari sini ke sana dan sebagainya. Nah saya pakai pendapat Imam Hanafi. Karena saya seminggu kalau mazhab Syafi'i bisa nggak jamak qashar? Nggak bisa. Ya. Nah maka ya dalam mazhab Hanafi diperbolehkan selama kurang lebih 15 hari. Ya. Mukim 15 hari masih boleh ya melakukan ini. Cuman nih. Mazhab Hanafi nggak bolehin jamak. Mazhab Hanafi nggak bolehin jamak. Qashar doang. Jadi kalau mau antum ikut mazhab Hanafi dalam urusan jamak pada 15 hari tadi, antum nggak boleh jamak, yang antum boleh qashar doang. Kalau ikut Syafi'i boleh jamak qashar, cuman 4 hari doang. Ayo milih mana? Ya, itu terserah. Ya. Ya, ada satu pendapat yang mengatakan boleh menggabung 2 mazhab ini. Cuma pendapatnya lemah. Ya. Artinya ada ulama yang membolehkan menggabung pendapat. Ya. Cuman ini pendapatnya lemah. Jadi paling aman udah ikutin siapa? Imam Syafi'i. Udah emang kita taunya sholatnya mazhab Syafi'i, wudunya mazhab Syafi'i, maka jamaknya kalau bisa juga mazhab Syafi'i. Berapa hari maksimal jamak qashar? 4 hari selesai. Gitu. Ya. Jadi kalau besok nih saya ada rencana pengen haul Solo. Oh ini udah 2:30 ya. Jamnya ngaco nih. Jamnya udah 2:30 sore gitu. Baik, ada pengen berangkat haul Solo, berangkat hari Jumat, ya, kemudian mampir ke Merbabu, daerah Magelang, kemungkinan hari Sabtu, sampai ke Solo hari ya malam Minggu atau hari Minggu, malam Minggu lah paling enggak. Itu selama 3 hari, itu masih safar, walaupun saya nginep, karena tujuan akhirnya kemana? Solo, itu. Contoh saya pengen ke Jogja. Ya, di perjalanan saya nginep sono, nginep sini, nginep seminggu. Berarti masih apa tuh? Safar itu. Makanya itu ada teman saya gitu, dia nggak pernah sholat bener, sholatnya qashar jamak mulu. Kenapa? Karena nggak punya rumah, dia kemana aja sono, terbesok ke sono. Selama itu dibilang apa? Musafir. Itu. Nah, jadi ada perbedaan tadi ya, masalah Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Kalau Hambali sama Hanafi sama Maliki sama ya. Hambali Maliki sama dengan mazhab Syafi'i. Kemudian dalam hadis yang lain, aqama bi Tabuk, baginda Rasul pernah bermukim di Tabuk. Ya, ini salah satu perang Rasul yang paling jauh, perang Tabuk. Ya. Ini perang diikuti oleh banyak orang karena di akhir-akhir daripada umurnya Rasulullah, perang Tabuk tuh.
Itu Rasul nginep di Tabuk selama 20 hari, semuanya kosor. Semuanya apa? Kosor. Sama kayak tadi ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i kenapa kosor? Karena masih safar gitu. Selama pindah-pindah masih safar. Dawamu safar, masih boleh jamak kosor. Meskipun 20 hari. Gitu. Dalam hadis yang lain, baginda Rasul dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bila mengatakan, "Kana Rasulullah idza irtahala qabla an tazigha syams akhara dhuhra ila waqtil asr." Nah, ini. Baginda Rasul ya, irtahala apabila beliau itu melakukan rihlah qabla an tazigha syams, sebelum matahari tergelincir, akhara dhuhra ila waqtil asr, beliau mengundur zuhur ke waktu asar. Summa nazala, kemudian turun dari kendaraannya, fajama' bainahuma, dan beliau menjama'. Fa in zagat syams qabla an yartahil shalat dhuhra, kalau seandainya sudah tergelincir, beliau salat zuhur dulu baru jalan. Nah, ini dia. Nabi hadirin, kalau berangkat pagi, matahari belum tergelincir ke barat, dalam arti belum masuk waktu zuhur, misalnya jam 10 Nabi jalan, maka Nabi jamak takhir. Kebiasaan Nabi gitu. Kalau Nabi berangkat pagi, Nabi takhir. Tapi kalau Nabi berangkatnya habis johoran dulu, baru ya jalan. Tuh. Di sini dalil bahwasanya yang pertama boleh sholat jamak takdim di tempat tinggal kita. Ya, kan kemarin kita bahas tuh ya, syarat jamak takdim itu kalau udah keluar dulu, udah keluar Jakarta, Cipali, baru sholat jamak qashar boleh. Tapi di sini kita dibolehin hadirin, kalau pengen jalan mungkin nanti keretanya mungkin agak sulit sholatnya, kita jamak takdim doang boleh. Ingat ya, jamak doang, nggak qashar nggak. Ya, jadi kalau misalnya kita berangkat misalnya jam berapa tadi? Jam 1:30, nah, habis johor nih, habis johor berangkat. Sebelum berangkat sholat jamak dulu, ya 4 johor 4, asar 4, nggak boleh dikosor. Kenapa nggak boleh dikosor? Karena kosor syaratnya dia itu sudah keluar dari batas kota, di antara syaratnya itu. Ya, kalau kita misal berangkat jam 1:30 misalnya, berangkat tuh, udah azohor nih, sampai tol Cipali misalnya, udah keluar kota, kita sholat jamak kosor boleh. Gitu. Tapi kalau masih di rumah, bolehnya cuman jamak, tapi nggak boleh qashar. Gitu. Ya. Jelas ya. Jadi bolehnya apa? Hanya jamak tapi nggak boleh qashar. Nah, ada syaratnya kalau sholat jamak takhir. Kalau kemarin di jamak takdim, syaratnya yang pertama harus adanya niat. Jadi kalau kita sholat jamak takdim, Allahu Akbar, sholat nih, pas tahiyat akhir selesai baru ingat, ngapa nggak dijamak sama asar? Nggak boleh. Dia harus niat dulu di awal. Saya niat sholat johor ame asar, jamak takdim karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, baru sah ntar jamak takdim ame asar. Tapi kalau udah salam baru niat, jamak aja, nggak sah. Ulang lagi, sholat johor lagi ame niat jamak baru sah. Atau niatnya itu di dalam sholat boleh. Dia takbir Allahu Akbar, pas rakaat kedua baru ingat, ngapa nggak jamak aja? Dirubah niatnya, saya niat jamak ame sholat asar, sah gitu. Ya. Atau pas tahiyat akhir, ngapa nggak jamak aja? Saya niat jamak, sah. Kalau udah salam, assalamualaikum warahmatullah, ngapa nggak niat jamak? Nggak bisa, udah. Jadi syaratnya menjamak takdim adalah adanya niat ketika lagi sholat. Jelas? Jadi nggak bisa tuh, bang, lu nggak jamak? Oh iya jamak ya, nggak bisa. Harus lagi sholat atau ketika takbiratul ihram. Bismillah. Yang kedua, kalau sholat jamak takdim itu harus bersambung dengan sholat yang selanjutnya. Jadi habis sholat johor nih misalnya, ya 2 rakaat qashar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Diwirid, zikir, doa panjang dah.
batal jamaknya. Makanya setelah salam minimal istighfar, astagfirullah, udah selesai qomat lagi doa, sholat. Nggak boleh ada apa tuh? Jedah. Jedahnya berapa lama? Seukuran orang sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kalau kita habis sholat johor jamak terus kita sholat sunnah ba'diyahnya, nggak sah tuh sholat asarnya karena kelamaan. Itu kalau sholat apa? Jamak takdim. Bismillah. Alhamdulillah. Tapi kalau jamak takhir beda. Kalau jamak takhir ya ada jedah langsung itu sunnah. Contoh, kita nyampe nih ba'da asar jam 4, belum sholat johor, belum sholat asar, sholat jamak takhir kita, Allahu Akbar, selesai salam johor, kita sebatang dulu, ngerokok, ngopi dulu, habis ngopi kumur-kumur sholat lagi, sah nggak? Sah. Karena kalau sholat jamak takhir bersambungnya itu sunnah. Kalau jamak takdim bersambungnya wajib. Bisa dipahami? Nah kemudian kalau sholat jamak takdim wajib urutan. Misal tadi nih kita keluar kota jam 12, sholat johor dulu, asar baru setelahnya, itu yang wajib. Nggak boleh asar dulu baru johor, nggak boleh. Kalau sholat jamak takdim, yang sering jadi pertanyaan, Ustadz, saya jamak takhir, nyampe tempat lokasi misalnya asar, saya ikut jamaah dulu, apa saya sholat johor dulu? Jawabannya ikut jamaah dulu lebih bagus. Kenapa? Karena berurutan dalam jamak takhir itu hukumnya sunnah. Ya, mau asar dulu boleh, mau johor dulu boleh. Contohnya gini, ini kan udah azan, sampai tempat azan, la ilaha illallah, kita sholat jamak kita sholat johor dulu, Allahu Akbar, rapi sholat johor, jamaah mulai tuh qomat asar jadi. Atau kita sholat asar berjamaah 4 rakaat, setelahnya kita sholat johor kan 2 rakaat, sah nggak? Sah. Ya nggak sah, imam 4 rakaat, sholat asar kita cuma 2 rakaat, berarti salam duluan, nggak sah. Itu jelas ya, karena yang sering bingung tuh, Ustaz, emang boleh kalau sholat jamak takhir kita sholat asar duluan? Iya boleh ya. Ya nggak boleh sholat maghrib duluan gitu. Kalau belum maghrib duluan, antar nggak bisa nih, gua asar sama maghrib aja di jamak, nggak bisa, nggak ada jamak maghrib sampai asar itu. Jamak cuma 2, johor ke asar atau maghrib ke isya, nggak ada selain itu. Itu jelas ya. Jadi tertibnya itu sunnah tuh ya. Kemudian dalam hadis yang lain, sholat zuhra wal asra summa rakiba. Ada yang mengatakan baginda Rasul sholat dulu zuhur asar jamak baru pergi. Gitu. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, fa kana yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an, rawahu Muslim. Nih. Ya. Baginda Rasul ketika perang Tabuk salat zuhur asar di jamak, maghrib isya di jamak 20 hari. Nah, jawaban sama kayak tadi ya, masih dawa musafar. Enggak apa-apa karena masih dawa musafar. Dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan la taksurus shalah fi aqalla min arba'ati burud ya, min Makkah ila Usfan. Kata baginda Rasul, jangan kalian itu sholat ya, jangan kalian qashar sholat fi aqalla min arba'ati burud, pada ya kurang dari 4 barit. Nah, apa itu 4 barit istilah ya? 4 barit itu sama dengan 4 farsakh. Ya. 4 barit itu 1 barit sama dengan 4 farsakh. Berarti 4 barit 16 farsakh. 16 farsakh itu 80 km.
Jadi kata Nabi, jangan kalian mengqashar sholat kalau belum nyampe 80 kilometer. Makanya nih, ya, keringanan jamak itu sebenarnya bisa berlaku di mana aja. Di mana aja bisa. Tapi ada uzur, ya. Tapi kalau qashar itu nggak boleh kecuali kita jalan jauh. Saya sering ngajak teman-teman ke puncak tuh. Kalau puncak kan ada apa itu? Buka, tutup. Kan yang namanya buka tutup biasanya 12:30. Nah, abis Johor saya bilang, ayo kita sholat jamak Zohor ame asar. Ya, kita sholat Johor 4 rakaat, asar 4 rakaat. Boleh nggak? Kan Megamendung belum 80 kilo, masih ada bolehnya. Satu, yang pertama jarang. Yang kedua ada uzur. Ya, kita khawatir nanti kalau kita turun kejebak buka tutup macet. Puncak macet hadirin. Pernah kejadian sampai apa tuh? Sampai maghrib baru keluar. Kasiannya orang yang turun macet nggak bisa sholat asar ntar kalau kita nggak dijamak. Maka untuk jaga-jaga kita sholat Johor ame asar 4-4. Kenapa nggak boleh 2-2? Karena Megamendung belum nyampe 80 kilo. Nah, pertanyaannya kejadian begini pernah tuh. Udah sholat jamaknya 4-4 Johor jam 12:30, turun kita. Lancar. Sampai rumah 2:30, belum asar. Tadi dasar loh, tadi sholat asar. Udah. Azan. Nah, azan. Sholat lagi apa enggak? Nah, itu pertanyaannya. Pengen sholat lagi, udah sholat tadi. Enggak sholat, azan. Kata ulama, kalau pengen sholat lagi, pahalanya 2. Double, boleh, bagus. Tapi kalau enggak sholat juga enggak apa-apa, kan tadi udah sholat, gitu ya. Jangan diprotes tuh, wah ente nggak sholat asar. Aneh udah sholat tadi, ya sholat jamaah takdim. Pas nyampe sini belum asar. Dalam kitab Asbah wan Nadhair itu disebutkan sah seperti itu. Jadi kalau mau ngulang boleh, dapat 2 pahala double. Kalau nggak ngulang juga nggak apa-apa. Jelas ya? Tuh. Kemudian hadis yang selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda mengatakan, khairu ummati, sebaik-baik umatku. Ingat, sebaik-baik umatku, alladzina idza asa'u istaghfaru, orang yang kalau buat salah langsung istighfar. Karena dosa kita hadirin, kalau kita nggak buru-buru istighfarin, malaikat catat. Ya. Jadi kalau kita berbuat dosa, malaikat nungguin dulu tuh. Ada yang mengatakan 4 jam setelah kita maksiat, ditungguin, ditobat gak nih? Kalau 4 jam dia nggak tobat, gua catat, kata malaikat. Ternyata baru sejam dia tobat, dia nangis, minta ampun, nggak jadi catat. Tuh, baik nggak Allah? Baik kan? Perbuatan baik belum dikerjain udah dicatat, perbuatan dosa udah dikerjain belum dicatat. Ya. Makanya kalau tadi sore misalnya ada jamaah, entar malam ngaji yuk, malam Kamis di Ariyat, ayo, malaikat udah tulis tuh, malaikat catat. Pas pengen majelis, ya ada temennya manggil, woi kurang 1 nih gitu. Nggak jadi, dia temen kurang 1 dia, mereka lapor tuh, nggak jadi ngaji. Ketulis gak tuh? Dihapus lagi. Dihapus lagi tuh. Makanya kalau kita udah punya niat, ya usahakan ngerjain gitu. Kecuali gini nih, entar malam ngaji yuk, ayo ngaji, malaikat catat tuh. Jam 4 sore niat mau ngaji ke Ariyat, entar malam habis maghrib, jam 5 sakit meriang. Dihapus gak malaikat? Enggak. Karena apa? Uzur. Tapi kalau tadi udah niat mau ngaji, temen yang ngajakin main, ngajakin jalan di jalan, ya hapus gitu ya. Diajak ngejarah rumah Sahroni katanya gitu. Ayo nih kita nyari nih jam 11 miliar tuh. Masya Allah.
Luar biasa tuh ya kalau kejadian kejual itu bocil kayak banget itu. 11 miliar jam. Allahu Akbar. Ini yang namanya ketimpangan yang kaya makin, yang miskin makin nyungsep aja itu. Makanya saya kalau ada caleg atau apa agak empet juga gitu. Sekarang lo datang ke kita minta suara, entar aja lupa sama kita. Saban WhatsApp nggak dibalas, jawabannya Afwan Ustadz ketiban begitu, ketiban. Dulu aja kita saban nelfon, bang siap Ustadz siap berangkat begitu. Pas udah jadi dewan lupa sama kita itu ya. Bener kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Belum jadi ya, belum jadi dia selalu ingat ya kursi gitu ya. Udah dapat kursi dia lupa sama kita tuh ya. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala ia mengatakan kana bi bawasir. Nah ini nih, ini udah beda bab nih. Ini bab masalah sholat orang yang sakit. Dulu kata beliau, saya punya sakit bawasir, punya sakit wasir atau ambeien. Fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tanya Nabi. Ya Nabi, saya sholatnya gimana nih? Ya, apa kata Rasul? Sholli qaiman. Kalau ente bisa sholat diri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa diri duduk. Ya, pernah saya sampaikan ya. Orang kalau sepuh tua sholatnya wajib diri hadirin. Ya. Jadi begini, kebanyakan orang sekarang dari rumah jalan ya. Sampai masjid sholatnya duduk. Dia bisa jalan tuh. Emang kalau jalan duduk jalannya kan enggak, jalannya di diri. Maka nggak boleh orang tua sekalipun sholatnya duduk kalau masih mampu diri. Gitu. Sering kita lihat tuh ya, ada orang tua langsung duduk aja, jalan bisa, diri. Apa yang nggak bisa ruku, yaudah nggak usah ruku, baru duduk gitu. Jadi diri dulu, diri pas ruku kita duduk. Nggak bisa sujud, ya udah pas sujudin, gitu. Ya, jadi nggak boleh langsung sholat duduk selama masih bisa diri. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau nggak mampu maka engkau berbaring. Ya, mana berbaring ini kayak orang meninggal, nyamping. Ya, jadi 3 stepnya. Yang pertama diri, yang kedua duduk, yang ketiga berbaring. Cuman ulama mendetilkan. Nih, yang pertama, kalau orang sholat masih bisa diri, wajib diri. Ustadz, dia nggak bisa diri kalau nggak pegangan. Boleh nggak sholat pegangan tiang? Contoh misalnya, saya contohin. Sholat di sini, begini megang begini. Dia kalau nggak begini nggak bisa sholat, wajib begini. Dasarnya menurut sebagian ulama, kalau orang sholat begini, bersandar begini nih, nggak sah. Tapi karena dia nggak bisa berdiri kecuali begini, jadi sah. Yang kedua, nggak bisa begini, nggak kuat, yaudah duduk. Nah, duduk pun ada yang pertama duduknya begini, paling afdol. Ya, duduk namanya iftirash. Gitu. Ustadz nggak bisa begini, ya udah duduknya begini. Tarabbu namanya. Nabi hadis yang terakhir, Nabi pernah sholat begini. Ustaz saya nggak bisa begini, ya udah begini. Salat begini, Allahu Akbar, rukuknya, sujudnya lebih pendek, sami Allah gitu. Ya. Nggak bisa begini, mustalqiyan, berbaring kayak orang rumah sakit. Gitu. Kalau sholatnya begini, nih yang begini, itu posisinya kaki ngadep kiblat. Ya, nah udah nggak bisa begini, ya bisanya miring. Cuma kalau nggak bisa miring begini. Jadi kalau berbaring itu opsi 2, bisa begini, bisa nyamping kayak orang meninggal gitu. Cuman umumnya sih begini orang. Ya. Nggak bisa begini, nggak bisa gerak sama sekali, cukup isyarat apa? Mata begini, ruku begini, gitu. Udah nggak bisa juga hati. Ya, sekarang ruku, sekarang i'tidal, sujud gitu. Enggak bisa juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah enggak bisa juga tuh. Udah berarti orang itu mati.
Ya hadirin, kenapa sih kok mesti begitu? Sampai lagi sakit juga disuruh sholat. Orang sakit mah nggak usah sholat. Nah ini hadirin, ini berarti sholat itu penting. Ya. Makanya nggak ada uzur buat kita ninggalin sholat. Tuh. Ya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Jabir, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridon. Nabi menjenguk Jabir lagi sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadah. Nabi lihat itu Jabir sholat dengan menggunakan bantal. Ya, sholat menggunakan bantal. Faroma biha, maka dibuang sama Nabi. Itu bantalnya siapa? Bantalnya si Jabir. Tuh ya. Jadi ya, Jabir sakit, ditaruh bantal di atas tanah. Dia sujud di atas bantal begitu, dibuang sama Nabi. Ya. Apa kemudian kata Nabi? Sholli alal ard. Sholatlah anda sujudnya di atas tanah, jangan kayak bantal. Ini statokta jikalau engkau mampu. Wa illa kalau nggak mampu, fa'aumi iman, maka boleh dengan isyarat saja. Tuh. Ya. Jadi jangan maksain, biar kena sujudnya kemana? Ke tempat ditaruhin bantal biar nyampe gitu. Kan sholat begini duduk, dipakein bantal gini, biar nyampe gitu. Gak ada begitu. Ada orang jualan kursi buat orang sakit, ada mejanya. Gini mejanya gini. Pas sujud begini tuh. Ngapain? Lagi lempar itu. Kalau emang bisa sujud ke mana? Ke tanah. Gitu. Jangan pakai apa tuh, bantal. Kalau nggak bisa udah isyarat aja begitu kata Nabi. Waj'al sujudak akhfat min ruku'ik, jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada ruku. Nah makanya nih yang orang sering keliru, cara ruku yang betul, yang paling afdol ketika sholat duduk begini, itu yang paling afdol. Ya, kalau dia mampu, begitu. Kalau nggak mampu, minimal palanya nunduk begini, sejajar rame ini. Ya. Jadi kalau nggak bisa begini, maka cukup muka kita ke sini gitu. Bukan begini doang. Nggak gitu enggak. Tapi nunduk ini hina. Nah, tuh gitu. Apa pundaknya ikut, bukan begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan palanya yang nunduk ame badannya. Begitu ya. Tuh. Itu ya. Kemudian yang terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang mengatakan ra'aitun nabi yusalli mutarabbian. Aku, kata Sayyidah Aisyah, pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk bersila. Nah, bersila nih. Ya. Jadi Nabi pernah salat duduk iftirash, pernah juga salat duduk dalam keadaan mutarabbian bersila. Ini menunjukkan orang lagi sakit sholatnya boleh gimana aja. Mau ke belakang boleh kakinya, mau selonjoran boleh, mau sila boleh, selama tidak membuka auratnya. Lagi sholat misalnya pakai gomis begini sholatnya gitu, ini kolong-kolongnya kemana-mana gitu, nah itu nggak sah. Jelas ya. Tapi ada satu larangan hadirin. Kalau kita lagi tahiyat, itu dilarang sama Nabi, lah itu tangannya ke gini gitu. Tangan ke samping begini. Ya. Illa kecuali ada uzur syar'i baru boleh begini. Tapi kalau nggak ada uzur jangan begini, tetap begini. Ya. Larangan lagi pas sujud tangan diangkat, jangan tangan begini. Kayak anjing gitu. Tangannya nyentuh tanah semua, angkat. Nah gitu ya, dilarang tuh begini. Sama juga larangan kalau sholat yang rambutnya gondrong, kalau bisa jangan diikat, tapi dibiarkan terbuka saja. Begitupun tangan jangan dilipat,
Kadang orang ada yang sholat begitu, tangannya dilipat begini. Wah, akhirnya makruh hukumnya. Lepas aja gitu. Jelas tuh ya. Ada beberapa ya kemakruhan di dalam sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini sekedar. Afwan. Sedikit tambahan mengenai orang sholat jamak dalam kondisi sakit. Menurut madhab Syafi'i yang mu'tamad kagak boleh orang jamak seketika sakit. Tapi menurut pendapat Imam Nawawi boleh. Kalau lagi sakit diapain? Dijamak. Gitu ya. Jamak doang, enggak kosor, enggak jamak doang. Itu pun syaratnya kalau sakitnya keras. Bukan meriang, bukan ya. Sakitnya sakit keras yang mana orang tersebut udah nggak bisa berangkat sholat Jumat. Orang kalau udah nggak bisa Jumatan, berarti sakitnya parah nggak? Parah. Nah itu udah boleh dijamak. Tuh ya. Ada yang mengatakan lagi sholatnya ampe kita nggak bisa sholat diri. Sakitnya itu parahnya sampai nggak bisa sholat diri, baru boleh jamak. Ya. Tapi kalau sholatnya masih bisa diri, nggak boleh jamak. Gitu. Ya. Ada orang sholat pas bangun, waduh, palanya muter. Saya pernah ngalamin sekali tuh ya, muter hadirin, pandangan muter, nggak bisa, ilah pegangan dah, wah nggak bisa nih, duduk, nah itu boleh jamak tuh. Tapi kalau masih bisa diri, nggak boleh jamak. Pilek masih bisa diri nggak pilek? Batuk masih bisa diri nggak? Puyeng masih bisa diri, nggak boleh jamak. Kalau udah boleh duduk sholatnya, baru boleh dijamak, gitu ya. Wallahu a'lam. Ada yang pengen bertanya? Mungkin dipersilakan.